kami persilahkan ya, ada ibu yang ingin bertanya langsung, Ibu Rahmatika, silahkan nanti bisa menghidupkan audionya saja untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan Ibu Rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mohon pencerahannya. Singkat kata, saya ini dari setahun yang lalu mendapat, mungkin buat saya azab ya. Jadi saya diterlantarkan oleh suami saya Ya. dalam keadaan hamil, yang alasannya karena ketika saya menikah dengan suami saya, anaknya tidak tahu. Dan pada saat itu, qadarullah, Allah kasih saya hamil dan suami saya memilih anaknya dan saya pulang gitu ya. Nah, singkat kata, setelah saya tetap bersabar dan sampai detik ini, Ustaz, insya Allah suami saya suami yang soleh dan dia meminta maaf. Alhamdulillah, aku mencoba memaafkan ya Ustaz. Nah, setelah memaafkan itu, anak kembali, namun konflik itu masih ada gitu. Nah, sampai akhirnya di titik akhir, Ustadz, anak Afwan, akhirnya dia rujuk sama ibu gitu. iya, saya memaafkannya Ustadz, Enggak, di dia rujuk. detik-detik kelahiran. Iya. Dia rujuk. Nah, tapi Ustadz sudah itu anak puncaknya di Lebaran kemarin, Ustadz. Anak meminta untuk anak dibawa ikut dengan suami berkumpul kembali, tapi suami anak tetap nggak mau bawa gitu, Ustadz. Alasannya anaknya masih belum terima. Sehingga waktu itu anak jujur Ustadz, ketakutan ya Ustadz ya, anak dibuang kembali dan akhirnya anak menggugat cerai. Ya. Nah, pertanyaan anak, dan sekarang udah bercerai Ustadz. Ya. Tapi anak masih mengganjal di hati anak, apakah anak itu sudah mengikuti syariat dalam perceraian? Karena anak takut sekali Ustadz. Anak takut istri yang meminta cerai gara-gara tidak mengikuti syariat, jangankan surga, baunya pun tidak diberikan. Nauzubillah Ustadz. Dan jujur Ustadz, anak salah satu menggugat cerai, anak udah mencoba terus, ya Rob, ingin bersih hati anak tuh selalu ada sakit hati gitu. Anak tuh sakit hati, ingat gitu waktu dibuang, dan suami anak mencoba untuk maaf ya menggugurkan gitu atas keinginan anak-anaknya gitu. Itu yang menjadi kenapa anak pulang, dia mungkin disangkanya meninggalkan gitu, tapi anak izin kok waktu itu pulang ke rumah orang tua anak. Mohon pencerahannya Ustadz. Anak tolong, sampai saat ini walaupun udah bercerai, anak tuh masih ketakutan bahwa perceraian anak ini tidak masuk syar'i Ustadz gitu. Dan doakan ya mantan suami dan bapaknya anak, insya Allah suami bapak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah, ada satu perkara yang anak ingin ingatkan ya, karena ini berkaitan dengan seorang bapak yang menikah, yang anak-anaknya nggak setuju. Ini anak-anak yang durhaka. Dalam artian, anak itu yang izin sama bapaknya kalau mau menikah. Tapi bukan bapak disuruh dapat restu dan izin anaknya kalau dia mau nikah lagi. Tapi kadangkala ada anak-anak yang memang na'udzubillah. Dia mungkin merasa ayahnya, dia yang membiayai ketika sudah tua. Ya. Kalau dikatakan tadi ayahnya ikut sama dia sehingga ayahnya harus ikut aturan dia. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, Anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan hanya harta, engkau dirimu. Tapi terkadang ada orang tua ya
Ya mungkin juga ada kesalahan dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak seperti itu. Sampai ada seorang anak yang na'udzubillah dia bersekongkol dengan ibunya untuk membunuh ayahnya karena ayahnya kawin lagi. Baik, kembali kepada pertanyaan ibu tadi berkaitan dengan apakah gugatan cerai dia itu syar'i apa enggak. Jadi kalau sudah terjadi perceraian, ya boleh jadi gugatan cerai itu syar'i, maka nggak ada masalah. Kalau ternyata nggak syar'i, maka seorang muslim hendaklah bertobat kepada Allah SWT. Tapi yang Anda lihat, ketika seorang suami tadi dikatakan dia hendak menuntut istrinya agar menggugurkan itu anaknya atas permintaan anak-anak dia. Kemudian juga kalau menceraikan dalam kondisi hamil, itu syar'i. Menceraikan dalam kondisi hamil itu termasuk talak yang sunnah ya. Sebagaimana disebutkan di surat At-Talaq. Dan apalagi kalau seperti yang disebutkan mungkin memberikan nafkah juga dia tidak datang ke tempat istrinya juga tidak dibawa ke sana, padahal istri itu punya hak tempat tinggal ya. Punya hak sandang pangan papan. Kalau ternyata suami tidak memenuhi hal itu, boleh istri menggugat suaminya. Dan itu termasuk gugatan yang sah, yang insya Allah tidak masuk dalam hadis Nabi SAW yang menggugat cerai suami tanpa alasan. Kalau ini dengan alasan yang syar'i. Barakallahu fiik, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, khususnya kepada yang bertanya dan kepada mantan suaminya, yang mana dia adalah bapak dari anak tersebut dan seharusnya bertanggung jawab ya sampai anak itu besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.